Ketika kita nggak ibadah, walaupun popularitas sehebat apapun, kekayaan sebanyak apapun itu nggak buat kita bahagia. Kita nggak buat kita bahagia. Harus ambil pelajaran. Apalagi Ramadan ini nih, khususnya buat anak-anak muda yang ngerti dunia ini. Karena kan setidaknya ada 2 orang mati bunuh diri di Ramadan kemarin. Dan 2 orang itu tuh orang-orang besar semua di bidangnya. Kita nggak usah sebut namanya deh, orang-orang besar. Dan dua-duanya bidangnya, bidang yang menurut mayoritas orang, bidang yang mengundang kebahagiaan. Traveling apa bukan kebahagiaan? Banyak artikel mengatakan anak milenial lebih memilih traveling daripada beli rumah, itu banyak. Ini orang gila, kemana-mana traveling, dibayar, makan enak, mati bunuh diri, depresi. Antum tahulah siapa. Apalagi ibu-ibu, ngerti deh udah. Mati bunuh diri. Itu kan harus mikir ya. Dan itu di Ramadan pula. Dan pastinya dia gak taraweh. Pastinya dia gak puasa. Pastinya dia gak sahur. Pastinya gak mungkin khatam dia. Dan di waktu yang sama hati kita tenang, bahagia, nyaman. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Itu kan menunjukkan, itu kurang populer apa? Kurang famous apa lagi? Kurang ngetop apa lagi? Kurang enak apa lagi? Itu kan pelajaran bagi kita. Kita nggak akan bisa bahagia hanya ngandelin dunia, itu nggak bisa. Dan memang harus capek. Dan Ramadan ngajarin kita untuk bahagia itu memang harus capek. Anda ingin tahu, di bulan apa antum paling capek ibadah? Ya Ramadan deh. Ramadan. Pak Yan ada Pak Yan? Pak Yan ada? Pak Yan? Ya. Pak Yan berapa kali kasih pengumuman di sini? Bangun. Katanya mau itikaf kepada tidur. Kenapa pada tidur? Capek kan? Capek. Tapi di situ kebahagiaan. Di situ kebahagiaan. Makanya kan Allah Madrasah Ramadan kan mengajarkan kita bahwa surga nggak gratis. Surga nggak gratis. Kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. Saya ingin tanya, orang yang puasa perasaannya apa? Lapar, haus. Maka kalau kita baca ayat ini dengan terjemahan yang lain tapi tanpa merubah esensi, wahai orang-orang beriman, kalian harus merasakan lapar, kalian harus merasakan haus sebagaimana umat-umat sebelum kalian merasakan lapar dan haus. Baru kalian akan bertakwa. Baru kalian akan bertakwa. Takwa kan gak receh hadirin. Takwa tuh mahal. Ala inna silatallahil ghaliyah. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal. Yang Allah tawarkan surga. Hadis Tirmidzi. Gak mungkin recehan. Harus ada usaha. Itu kita bisa rasakan benar-benar kenikmatan. Bukan hanya kita beribadah, tapi capek ketika ibadah. Tapi fun kan, seneng kan. Nyaman. Karena kebahagiaan itu pada proses. Dan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan. Jadi harusnya kita paham banget. Itu Ramadan ngebuka mata kita deh. Nggak bisa untuk ketakwaan, untuk surga nggak bisa dengan sekedarnya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Wong dunia aja harus totalitas kok. Lo nggak total, lo nggak bisa sukses di sebuah bidang, kata orang kan begitu. Kalau dunia aja gitu ya apalagi surga. Kan Allah katakan, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik daripada dunia, lebih kekal daripada dunia. Nah kalau yang grade bawahnya aja kita harus total, gimana grade atas cuman ngandelin khutbah Jumat, cuman ngandelin sekedarnya aja, gak bisa. Tapi itu lucunya orang kita. Berpikir surga itu murah, surga itu recehan. Kalau untuk dunia kita bisa tuh kasih quote no pain no gain, no pain no gain. Tapi kok cuma masalah dunia no pain no gain. Kalau surga itu gampang banget, nggak bisa. Kalau kita total di sebuah bidang, kita akan sukses di bidang itu, tapi jangan mimpi di bidang lain, Anda akan sukses. Kalau kita mau sukses di akhirat, ya kita harus fokus di akhirat. Kan gitu. Ya simpel deh, antum misalnya punya barbel di gym atau di rumah, terus antum latihan satu, terus balik gini, latihan lagi, latihan gini, terus begini. Terus ada orang bilang,
Masya Allah semangat banget latihannya ya. Semoga perutnya six pack. Kira-kira nyambung gak hadirin? Hah? Antum cuma begini-begini aja nih. Terus dia bilang semoga perutnya six pack. Nyambung gak? Kalau bicep masih mungkin. Tricep masih, ini perut kan gak ada hubungannya. Perut akan six pack kalau antum punya latihan untuk perut. Baru jadi. Ada orang belajar matematika 3 bulan non-stop. Terus ada ketemu orang, Masya Allah antum tuh rajin banget ya belajar matematikanya. Gue yakin nilai antropologi lo 9,5. Kan gak masuk akal. Ya harusnya matematik dong, kan dia belajar matematik. Ada pun loncat antropologi gak nyambung, Anda harus belajar antropologi lagi. Sama, 7 kali 24 jam dunia. Insya Allah sorga. Loh gimana sih dunia sorga. Kalau insya Allah kaya benar, bisa tuh. Insya Allah karir Anda sukses, Anda famous, mungkin. Tapi sorga, orang gak pernah ngerjain amalan sorga, kok sorga? Kira-kira salah gak sih saya? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Kan begitu pola pikirnya. Kalau antum melatih otot tangan yang jadi, perut jangan harap. Antum belajar biologi, antum pinter biologi, tapi belum tentu antum pinter fisika. Sama. Selama ini antum fokus ke dunia yang dipelajari, dunia yang diperjuangkan, dunia jago insya Allah, tapi jangan berpikir langsung bisa jago di akhirat. Kan begitu konsepnya hadirin sekalian. Pada Ramadan ini pembuktian. Kita yang ngalamin, dunia itu gak bisa beli semuanya hadirin, gak bisa. Dunia itu gak bisa beli ketenangan kita, gak bisa beli kebahagiaan kita, gak bisa membeli keutuhan rumah tangga kita. Semua itu kembali kepada firman Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Istajibu lillahi walir rasul, idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan menghidupkan hati kalian, membahagiakan kalian, membuat hidup kalian benar-benar hidup. Kalau nggak bisa. Jaga baik-baik dan ini momentum besar dan jangan sampai miss. Ingat tantangan kita nggak mudah karena syaitannya juga full team. Syaitan full team. Maka minta pertolongan kepada Allah. Minta tuh hadirin, minta pertolongan kepada Allah. Terus kata para ulama, jujur sama Allah, kita pengen berubah. Intas dukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jujur kepada Allah, kita pengen istiqomah. Makanya seperti Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dan para ulama mengatakan, kalau ingin istiqomah ba'da Ramadan, jaga amalan hati kita. Amalan hati itu penting. Kenapa? Karena puasa itu untuk agar kita apa tadi? Al-Baqarah 183. Agar kita bertakwa. Inti dari ketakwaan kata Nabi di mana? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Inti takwa itu di sini. Taqwal qulub itu inti ketakwaan.